Saya senang sekali kalau ada mahasiswa yang mau berdiskusi, mengajak bagaimana caranya sih bisa bangkit, bagaimana caranya bisa tumbuh. Saya sangat senang sekali. 1, 2, 3. Alumni bicara. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ini adalah andalan saya. Semua pengusaha-pengusaha yang sukses dan pengusaha milenial ya. Karena di HIPMI itu membutuhkan pengusaha yang ganteng, tetapi dibutuhkan juga kebersamaan yang tinggi. Saya mungkin bisa kepada Ketum HIPMI yang terpilih secara aklamasi bisa memperkenalkan dulu mungkin namanya. Apa kabar? Baik, Peta. Jadi saya Andi Rahmat Menggabrani, Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2020-2023. Basic bisnis saya properti, tetapi dari properti itu berkembang menjadi beberapa unit bisnis lain yang mungkin nanti akan kita jabarkan satu persatu di dalam diskusi kita ini. Ya. Jadi saya diundang khusus oleh Peta hadir di alumni bicara. Alumni. Jadi alumni harus alumni dulu baru bisa bicara. Harus bicara dulu. Kalau Ketum alumni apa? Saya dari London School Jakarta. London School Jakarta ya. Saya beda-beda tipis saya. Sumpah sekolah. Jadi dari kepengurusannya ini Ketum bisa mungkin diperkenalkan sekjennya. Ini semua calon pengurus. Calon pengurus ya, calon pengurus. Omar, mantan Ketua Umum BPC Goa. Jadi kepemimpinan juga tidak perlu diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Wah, ya, karena sudah menguasai sudah pernah menguasai satu kabupaten. Lebih hebat daripada saya. Apalagi Goa beda-beda tipis penduduknya ya. Beda-beda tipis dan Makassar. Masih butuh banyak belajar kita dari kakak ketum. Iya. Makanya kita siap ingin mendampingi. Oh begitu. Termasuk playboynya begitu. Iya. Kita ambillah sedikit ilmunya. Kalau ilmu saya ilmu syariah. Susah. Kalau ditanya selama berhipmi apa hebatnya? Wah, ini suatu kebanggaan ini Peta bisa datang di podcastnya Alumni Bicara. Betul ya. Saya selama saya hidup Peta cuma satu di organisasiku, cuma HIPMI. Ya. Saya dulu merasa organisasi ini buang-buang waktu. Ya. Tapi di dalam HIPMI di sini saya dapat ternyata banyak kelebihan. Ya. Dan organisasinya dulu LSM tidak? Yang dibuka toh. Buka iya. Betul. Iya, terus satu-satunya cuma HIPMI ya. Di sini bisa kita Disini, bersharing-sharing. Di situ kita lihat lihat ke saya. Itu saja kata di sana. Bisa sharing-sharing tentang bisnis, sharing-sharing tentang persahabatan. Di sini lah semua tempatnya. Dan di sini HIPMI banyak gambaran-gambaran orang-orang hebat. Belum ditahu publik ini. Izin memperkenalkan. Tunggu namanya ini. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Aslan Syah. Ya, saya BPP HIPMI. Saya berkarir dari HIPMI BPC Makassar, Sulsel, dan sekarang alhamdulillah di BP HIPMI. Dan insya Allah nanti akan menjadi pengurus di BPD HIPMI Sulsel mendampingi Ketum Rahmat yang ganteng. Wih, luar biasa begitu. Terus kalau Dinda, mantan ketua BPC HIPMI. Siap. Goa. Iya, saya sebelumnya terima kasih sebelumnya untuk waktunya yang diberikan kepada kita semua. Bukan. Siap. Biasa kita. Siap kakak Peta. Tua sekali saya ini kalau gimana? Dosa kita. Kita ubah sedikit Kanda. Siap. Jadi terima kasih banyak Kanda sudah buka ruang untuk kita teman-teman pengusaha muda untuk bisa lebih berkembang lagi melalui podcast ini. Jadi background saya Peta mulai dari distributor alat berat, kemudian masuk ke usaha keluarga yaitu bidang industri konstruksi. Ya, jadi mungkin juga saya mengawali awalnya memang itu dari dunia konstruksi juga awalnya. Alumni dari mana? IKAS Mansa.
Ika Semansa ya. Iya, siap. 2010. Sama beliau. Ika Semansa ya. 2009. Saya 2009. Di alumni bicara ini memang banyak alumni dari Semansa. Dari seluruh universitas yang ada di Makassar ini kebanyakan anak Semansa, SMA 2, SMA 3. Tetapi kita hadir di sini sebagai pengusaha entrepreneur yang ganteng. Terus lanjut lagi dulu. Iya. Kemudian ya saya benar-benar mengawali karir itu dari usaha konstruksi spesialis. Maksudnya spesialis itu alat marka jalan. Alat marka jalan. Nah, itu sudah dari 2013 dan alhamdulillah ya sekarang sudah well settled, well managed, sekarang sudah berjalan. Jadi sekarang saya banyak masuk ke membantu orang tua di konstruksi. Dan sekarang ini saya lebih mau banyak ambil ilmu dari kakak ketum. Dan ya sangat terhormat bisa mendampingi. Tidak dengan marka di langit-langit ini. Oh, siap. Markanya pesawat. Iya, insyaallah. Nah, terus ketum. Saya memang ketum ini melihat dari riwayatnya memang ketum ini sangat bergaul, fun orangnya kan, dan dikejar-kejar sama cewek. Iya. Sudah terbukti ya. Bayangkan. Sudah terbukti. Memang dikejar-kejar pada saat lomba lari. Oh, begitu. Pada saat lomba lari. Jadi saya suka ikut acara lari. Ya. Lomba lari 21 kilo, 10 kilo, bahkan triathlon. Nah, di situ kita saling kejar memang. Kejar, ya. Jadi dikejar-kejarnya itu pada acara lomba. Acara lomba ya. Satu kali bos yang kejar. Satu Makassar. Tapi pada saat lomba. Dan cewek yang ngos-ngosan mengejar nih. Alhamdulillah saya masih di atasnya cewek selalu. Tidak pernah di bawah cewek. Tidak pernah. Udah sama Dinda di bawah cewek. Ini mah beres. Nah, terus kita ini kan HIPMI ini selalu ada 2 pasal ya. Pasal 1 siap salah. Pasal 2 apa lagi yang kita bahas? Pasal kalau salah kembali ke pasal 1. Kembali ke pasal 1. Jadi itulah memang HIPMI ya. Kita selalu menghargai senior kita. Bagaimana senior kita itu bisa minta pertimbangannya, pengalamannya seperti apa. Kalau Dinda Omar, mantan ketua HIPMI Goa, menariknya di HIPMI apa? Kalau dibilang menarik kok banyak hal yang menarik di HIPMI. Jangan panggil ontoan. Saya keluar bisa deh. Siap kakak peta. Ini hormatnya kita ke peta. Dia yang udah dipanggil om. Susah kalau kita terlalu banyak menaruh hormat ke salah satu senior. Senior yang paling banyak mengarahkan kita junior. Siap. Jadi kalau berbicara HIPMI om, banyak hal yang baik di HIPMI. Utamanya untuk kita belajar beretika dalam usaha. Banyak senior yang kita lihat belajar dari pengalamannya, terus dari kakak-kakak teman-teman dari HIPMI yang kita memang juga bisa banyak sharing informasi-informasi usaha di dalam. Terus yang paling penting ya saya lihat kita belajar komitmen yang saya lihat dari ketum juga selama ini, dari apa yang dia benar-benar rintis, dari baik itu di organisasi REI, HIPMI, baik itu di usaha ya, kita lihat alhamdulillah outputnya yang ada sekarang kita bisa menyontoy dari apa yang ada di ketum sekarang. Jadi ketum sekarang jabatannya 2 ini ya. Ketua Umum DPD HIPMI Sulsel dengan saya dengar wakil bendahara juga ya apa ya? Bendahara. Rei. Bendahara. Berarti 2. Oh, siap. Luar biasa. Ya. Saya ini kebetulan ketua Rei itu alumni dari Politeknik. Oh, siap. Sadi kan ketua kita dari alumni Politeknik yang memang backgroundnya bermain di real estate. Kalau Dinda Aslan yang paling ganteng ini bos mirip-mirip lempalanya. Rambutnya lempalanya begini. Gimana ketum? Cocok. Sependapat gitu. Arupalaka di Bone, Andilau di Hongkong. Karena COVID ini betul, jadi kita membatasi cukur rambutnya.
Dari tadi pengalamannya dengan jabatannya sebagai pengurus di DPP, banyak berhubungan senior-senior di Jakarta. Apa yang bisa dipetik? Sangat banyak hal yang bisa dipetik dari senior-senior Peta. Ya. Yang luar biasanya ada yang kita lihat senior, dia punya berlebih, dia bisa terbang kemana-mana, tapi tetap dia membumi begitu. Itu yang menjadi pelajaran. Wah, ini orang luar biasa sekali, tapi sangat-sangat tenang. Ya. Tidak terlalu menampakkan. Tidak menampakkannya. Saya pernah lihat orang, wah ini orang sudah sangat luar biasa, tapi tetap sederhana, tetap santai ya. Yang kayak begini yang bisa dijadikan contoh. Ya, betul. Contoh-contoh seperti inilah yang bikin kita semangat untuk berhipmi. Ya. Kenapa menurut Ketum semua senior mulai berdirinya HIPMI ini, bisa diceritakan siapa-siapa tokoh senior kita ini yang ada di sekarang, yang sudah menjabat maupun sebelum sudah menjabat sebagai menteri walaupun menteri sekarang. Jadi di HIPMI ya, alhamdulillah kita di organisasi ini selalu memiliki patron yang baik di pusat. Walaupun kita di daerah, tetapi apabila dalam satu organisasi HIPMI, para senior ini tidak pernah lupa dengan organisasinya, walaupun sudah menjabat sebagai petinggi di pusat. Ya kita bisa sebut Bang Sandiaga Uno, ya tidak bisa, itu yang paling populer kan. Bang Sandiaga Uno, mantan ketua HIPMI, DPP, berani mencalonkan diri menjadi wakil gubernur DKI, terpilih, kemudian menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Yang tidak bisa kita lupa, yang masih hangat, Ketum Bahlil menjadi Menteri BKPM yang mengatur lalu lintas investasi se-Indonesia. Bayangkan betapa hebatnya ini HIPMI sampai bisa dipercaya mengatur investasi yang masuk ke Indonesia. Dubes Amerika Bang Lutfi, Ketua Umum Kadin, mantan Ketua Umum HIPMI, mantan Ketua HIPMI sebelum Sandiaga Uno. Ini juga menjadi duta besar di negara superpower, bukan macam-macam nih, bukan main-main. Ya, artinya HIPMI telah menjadi organisasi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya, baik itu dalam berkarir, mendapatkan kebijakan, serta mendapatkan juga kewenangan dalam mengatur beberapa pekerjaan-pekerjaan strategis dalam rangka tentu kemajuan Indonesia. Kami harap itulah yang membuat saya tertarik untuk berHIPMI, koneksi itu, link itu, dan satu-satunya organisasi yang masih selalu menjunjung tinggi senioritas. Termasuk dengan mantan wakil presiden kita. Termasuk dengan Pak Yusuf Kalla ya. Pak JK dengan keluarganya, Pak Aksa Mahmud juga mantan ketua umum BPD HIPMI Sulsel yang menjadi tokoh nasional. Ya. Ada juga Pak Bagdad Johan juga yang telah menjadi direksi di BUMN. Erick Thohir. Ada yang tokoh muda sekarang, Kak Erwin Aksa juga, mantan ketua umum BPP HIPMI. Semua menjadi tokoh sentral perpolitikan dan dunia usaha di Indonesia. Ya mudah-mudahan jangan hanya dari Sulsel saja yang mampu seperti itu. Saya kira dari seluruh Indonesia mantan ketua umum BPD-nya saya yakin mampu berkiprah di perpolitikan dan dunia usaha nasional. Itulah yang menjadi HIPMI ini selalu menarik ya di situ ya. Jadi tidak bisa kita menilai dari sesuatu materi yang ada di HIPMI ini. Orang bilang kenapa mau jadi HIPMI, organisasi non profit? Iya, kalau semata-mata kita lihat profit hanya materi, maka kita tidak akan mendapatkan itu. Tetapi profit tidak hanya materi. Profit teman yang baik itu profit. Link kerja yang baik itu profit. Perubahan kebijakan mendatangkan profit. Ya. Apalagi kita senior, anggaplah dulu seperti senior kita menjadi menteri, seperti siapa lagi nih, Abu Rizal Bakri. Kita tidak pernah manggil Pak Menteri, kita hanya siap salah saya tahu, karena gitu kan. Berarti kan bagaimana daya rekat kita antara senior dan junior itu berHIPMI itu ternyata indah ya.
tidak pernah diragukan lagi kebersamaannya. Yang kita lupa presiden sekarang mantan HIPMI. Ya di Solo. BPC Solo. BPC Solo. Pak Jokowi mantan ketua mantan anggota HIPMI ya di Solo juga dia beliau. Nah sebagai petinggi di Republik ini kan 01. Nah kalau di Daslam usahanya sekarang saya lihat macam-macam ya, membuat suatu usaha yang bermacam-macam. Bisa diceritakan sebagai pengusaha milenial yang masih muda, yang ganteng dan dikejar sekali sama cewek. Panutan. Mati Mijaya. Lengkap di sini. Ini kebetulan kita diuntungkan dengan umur masih muda. Ya, betul ya. Jadi saya betul-betul saya menjadi pengusaha, saya mencoba semua apa yang bisa menjadi profit untuk ini. Yang bisa menjadi peluang kita coba, menjadi peluang kita coba. Kalaupun kita salah itu menjadi pengalaman. Anak muda harus berani mencoba semuanya ya. Nanti muda. kita akan settle ketika kita sudah mendapat hal yang bagus. Kita akan settle di situ. Kebetulan saya punya koperasi Grab ya. Saya sudah jalan koperasi Grab, saya jalan dunia konstruksi, saya menjalani dunia perumahan subsidi kayak gitu. Jadi saya mencoba semuanya supaya kita tahu kalau buruk menjadi pelajaran, untung dilanjutkan. Ya begitu ya. Ternyata 5 usaha ini berarti masing-masing satu istri situ yang kalau Alhamdulillah saya belum punya istri. betul. Lagi tunggu orang yang beruntung ini betul. Golden boy. Ini aslinya dikejar sama cewek, masih muda, ganteng, punya usaha dan mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Alumni bicara ketika mantum HIPMI Goa, bagaimana mantum HIPMI pernah menjadi juga sebagai HIPMI PT ya? BPC HIPMI Goa. BPC. Tapi bagaimana korelasinya dengan HIPMI PT? HIPMI PT. Jadi waktu saya menjabat peta itu di 2016 kita bentuk HIPMI PT di Goa. Jadi memang sebelumnya itu sempat ada kepengurusan, tapi entah bagaimana di pengurusan itu kita sempat cari komunikasi, tapi memang ada lost kontak. Jadi kita buatlah semacam ketua karateka pada saat itu untuk membuat temu cabang kampus. Jadi akhirnya untuk PT itu kita bisa bilang ya di 2016-2019 lah di periode itu teman-teman yang membentuk PT juga. Siap. Di zamannya Herman Nesser ya. Zamannya Jadi mantum juga yang sempat yang melantik gitu. Karena memang saya lihat di PT ini sangat antusias adik-adik di kampus ini. Karena dia bertanya ke alumni, gimana caranya masuk di Kanda, bagaimana caranya masuk. Saya bilang nanti kita hadirkan di podcast alumni bicara ini tokohnya, ketuanya, ketumnya, yang bisa mengedukasi nanti adik-adik di kampus, ya kan? Sependapat ketum? Sependapat. Justru dari dunia kampus lah semuanya harus dicoba. Karena keunggulan dari usia masih muda adalah kita masih banyak punya waktu untuk perbaiki. Kalau dari orang tua yang bikin salah sedikit, yang waktunya perbaiki. Iya. Tuh nggak bisa perbaiki dulu. Kita dulu. Baru kita lanjut dulu. Nah, saya menarik ini. Saya punya ketumku ini. Filsafatnya juga besar. Memang tidak salah pilih ketum ini ya, benar. Sulit memang itu kita mendapatkan ketum. Betul. Kadar terbaiknya kita sekarang. Betul. Oke, kita lanjut ketum. Ternyata wine-nya enak. Kode kayaknya. Jadi keuntungan dari usia muda membuat salah bisnis 1 tahun masih bisa kita punya umur, insya Allah umur panjang 2 tahun 3 tahun memperbaiki kerugian 1 tahun. Baik kan kalau orang usia yang sudah cukup lanjut misalnya 50 tahun 55 tahun mau punya berapa tahun lagi kemampuan mental bertahan, kemampuan mental berpikir, kemampuan mental tahan tekanan sudah semakin sedikit karena berjalannya usia pasti membuat daya tahan semakin turun. Begitu ya. Kemampuan kita anak muda lebih daripada orang tua dan kita harus optimis itu. Kita harus tanamkan diri kita bahwa kami anak muda punya daya juang, daya saing lebih tinggi daripada yang lebih senior. Luar biasa. Jadi memang ketika kita ini membuat suatu usaha, gigi harus kedepankan kualitas, kuantitas, komitmen ya. Betul. Itulah kenapa selalu ada yang namanya regenerasi. Iya, regenerasi betul.
kenapa yang tua-tua ini mau meregenerasi dirinya menjadi orang yang lebih muda? Karena dia tahu bahwa kemampuan dia berpikir, kemampuan dia tahan tekanan, kemampuan dia tahan beban sudah mulai berkurang. Saatnya anak muda yang ambil alih deh. Anak muda ambil alih. Kalau kita melihat Ketum dari berbagai macam bidang usaha, bisa dijelaskan Ketum dari usaha-usahanya, dari real estate, perhotelan. Saya ambil satu saja yang paling dominan, ya, properti. Kalau mau dijabarkan semua Bisa 1 jam. Usahanya Usahanya itu bisa tidak apa-apa, nanti kita tambah while lagi. lebih kalau Lebih ya? semua jenis Semua usaha bisa lebih. Jadi Bisa. kita fokus ke properti. Properti dulu ya. Jadi properti ini yang menjadi awal muasal besarnya dan tumbuhnya dari IMB Group ini sendiri. Iya. Saya sudah menjadi generasi kedua, kayak ayah saya kan generasi pertama, pendiri. Saya sebagai generasi kedua. Dan banyak orang bilang pelanjut itu lebih sulit daripada perintis. Dan itu memang Mempertahankan itu ya, istilahnya kita punya apa yang didapat dari itu, mempertahankannya itu sulit ya. karena ada belum saja kerja sudah ada beban. Ya, betul. Mampu juga kan. Mampu melanjutkan dulu, belum tentu untung. Iya. Setelah lanjut baru ditanya untung atau tidak. Kalau begitu rugi dihina lagi. Iya. Dibagi lagi, edukasi lagi, masuk di strom lagi. Kan? Berarti hati-hati pengurusnya kalau di strom nanti kalau. Iya. Iya. Tetapi alhamdulillah, alhamdulillah bapak saya juga tipikalnya suka mengajar. Artinya dia tidak segan menurunkan ilmunya. Secara total, pelan-pelan tetapi pastilah. Saya juga, ya kita namanya ini filsafah hidup, ya, Tuhan sudah berikan. Kenapa kita diberikan 2 telinga supaya lebih bagus mendengar daripada 1 mulut yang bicara. Artinya kita lebih disuruh banyak mendengar daripada banyak bicara. Jadi sebisa mungkin kalau orang tua bicara kita dengar saja. Berarti filosofi daripada Ketum lebih susah mempertahankan tahta daripada merintis suatu usaha ya. Merintis enak, gagal wajar. Masih baru. Tapi kalau yang sudah settle gagal, itu yang paling berat. Bodoh memang tuh. Karena sudah ada sistemnya. Sudah ada. Kau tinggal masuk dengan jalan bodoh memang tuh. Itu kasarnya kita bicara. Berarti Ketum HIPMI dari pengalamannya ini menjalankan suatu usaha mungkin bisa nanti diberikan pengalaman kepada pengurus-pengurus dan dari mahasiswa yang ingin bergabung di HIPMI bisa dibagikan pengalamannya bagaimana bisa kan? Bisa, saya selalu siap setiap saat buat teman-teman mahasiswa karena saya pun kita semua ini bekas mahasiswa. Kita tahu bagaimana suka dukanya menjadi mahasiswa yang mau memulai usaha tidak direstui, gagal. Ada yang bisa bangkit, ada yang tidak bisa, ada yang tersungkur terus. Nah ini yang kita mau. Saya senang sekali kalau ada mahasiswa yang mau berdiskusi, mengajak bagaimana caranya sih bisa bangkit, bagaimana caranya bisa tumbuh. Saya sangat senang sekali dan saya menunggu untuk memberikan suatu pengalaman itu. Nah kalau Dinda Omar ini saya tadi mendengar dia punya bisnis alat berat. Iya, siap. Kalau kita lihat badannya dia tidak seperti petinju alat berat. Siap. Bisa diadu. Nah sekarang udah. Kita kan ini di HIPMI berbagai macam metode, berbagai macam suku, berbagai macam pola, berbagai macam pergaulan. Yang menarik pergaulan apanya di HIPMI ini? Pergaulan ya. Iya, dunia malamnya. Jadi ya, mungkin ketua sudah mention. Jadi itu penyemangatnya. Sehingga kita bisa presisi lagi berusaha ya. Iya, penyemangat awalnya. Apa penyemangatnya itu? Coba dijelaskan. Mungkin kalau kita lihat dulu senior ya, tuh bagaimana dulu yang senior kita itu yang dengan gayanya masuk ke klub malam lah ya waktu itu, keluar dengan mobil ya dibilang bagus lah, Mercy G-Class-nya dan lain-lain. Kita lihat dulu senior Hummer-nya, kan itu memacu kita anak muda untuk ya
performanya ya. Saya pengen nih kayak begini. Nah, jadi saya rasa itu menjadi modal awalnya kita berhikmah. Kalau saya dari point of view saya. Karena memang salah satu kita berbisnis itu bertemu dengan orang. Iya. Berarti kita harus bagaimana performa kita ya. Iya. Tapi kalau kita pakai premium mungkin sedikit juga. Iya, betul. Kalau pakai pertama iya kan? Benar. Seperti itu ya. Iya, siap. Tapi bagaimana dengan ceweknya? Saya dengar Dindaku ini. Gitu. Dan semangat itu memang semangat ya kalau kita sudah ada entertain sedikit. Wah begitu emang. Tapi itu saya banyak Jangan dipancing. Saya lebih paham aslan. Lebih paham. Saya kalau malam-malamnya. Kalau ini saya punya ketum. Saya baru sudah nikah ini peta. Ini dia sudah gantung handuk. Tetapi kalau Dinda Aslam ini baru memulai menggantung handuknya. Iya. Nggak, dia buka handuk. Bukan handuk. Kalau kita berbicara ini peta bermasalah. Hancur. Jadi mewakili kayaknya aslan. Saya mau meluruskan ini betul. Mungkin itu cerita lalu, tapi sekarang ini saya sudah pakai baju muslim. Jadi sudah gantung ini, gantung handuk juga. Tapi masih pakai BH. Gantung handuk juga beta. Begitu kah? Betul. Gantung handuk juga. Oh gitu. Saya lihat ini ragukan. Saya lihat ini peta. Takut Tommy kalau dia ini dia alumni bicara dicumi kalau bicara. Nanti kita bisi-bisi saya. Tapi harus ada bicara. Terus kenapa bisa gantung handuk atau buang handuk? Gantung handuk. Kita ini melihat pimpinan ini wah, luar biasa ya. Dengan hadirnya Pong Rahmat ini, saya pernah komunikasi sebelum Pong Rahmat jadi ketua. Ya. Mar, ini orang paling cocok ini. Nah, Omar juga bilang, cocok ini, matang ini orang. Temani diskusi lah. Kita pernah diskusi. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya. Dari ketum. Curi memang kita sudah niat awal begitu peta. Oh, curi ketum. Bagaimana dia bisa sukses ya? Jauh. Kita ini kan jiwanya balelo. Nah, iya. Ada ini ketum Rahmat lurus. Nah, ini kita ikuti nih. Tidak lurus juga. Tapi banyak hal ya. Kalau ada 10 ya 9 diikuti. Kecuali olahraganya enggak bisa memang diikuti. Cewek yang kejar dia. Cewek yang kejar dia. Ya, betul. Tapi lomba lari. Lomba lari. Ya. Harus ditambah itu lomba lari. Lomba lari. Tanda kutip. Betul. Nah, terus tadi ilmunya apa yang dicuri gitu? Kalau saya lihat di sini peta ya, untuk mungkin saya bisa bagi ke teman-teman yang memang punya usaha keluarga yang mau melanjutkan di next generation, second generation. Di sini di Ketum saya belajar dan saya mengambil patokan dari bagaimana IMB ini peta meregenerasi pelanjutnya dengan baik. Dan ini saya sinkronkan dengan top 10 companies di Indonesia sekarang. 10 perusahaan terbesar di Indonesia kan itu saya lihat memang usaha keluarga semua. Mulai dari Jarum, mulai dari BCA, Indofoodnya. Jadi itulah usaha yang Dinda Umar dari Pacenya. Kita lanjutkan. Tapi usaha yang benar-benar saya rintis peta ya distributor alat berat ini dengan spesialis marka jalan. Jadi dan ada beberapa yang memang saya sama teman-teman termasuk marka jalan menuju surga. Ya kita sementara cari jalannya di Ketum. Gitu bagaimana caranya? Berarti kita mengikuti Ketum ya. Berarti dia sudah membuat suatu marka jalan dan tidak bisa kiri kanan menuju surga ya. Tapi Ketum fleksibel aja. Oh, fleksibel aja. Enak. Jadi kita sebagai pengurus ini enak sekali di bawah kepemimpinannya Ketum. Rahasia negara. Jangan semua dibuka. Kalau di Daslam memang siapa? dia kan ini belum ada pasangan. Belum terikat. Belum terikat. Siapa? Bagaimana Ketum kalau kita tugasi nanti dia masuk kampus, keluar kampus? Wah. Bahaya. Dengan senang hati. Ya, suka sekali itu tuh. Bagaimana Ketum? Kalau untuk berbagi ilmu saya mau. Kalau untuk hal yang lain Kan bonus. Dengan senang hati. Memang tidak perlu diminta. Itu sudah tugasnya. Ya. Sebagai organisasi pengusaha, tugasnya dia
membagi ilmu kepada teman-teman mahasiswa. Jadi tidak perlu diperintah. Itu sudah tugasnya, kewajibannya itu. Kewajiban orang di HIPMI dalam organisasi pengusaha wajib mendelegasikan ilmu kepada teman-teman mahasiswa. Ada di kampus ya. Itu benar. Jangan cuma urus ceweknya. Hancur kok. Itu bisa. Nanti tambah banyak edukasi kampung ini. Dengarkan, tidak perlu diperintah, tidak perlu di-SK-kan, tetapi hati nurani selalu memberikan pengalamannya kepada adik-adik kamu. Walaupun kita tidak berhipmi peta, tapi kalau kita sudah merasa punya ilmu, wajib kita bersedekahkan ini ilmu kepada seluruh teman-teman yang bertanya atau yang membutuhkan ilmu untuk bisa lebih tumbuh. Karena saya yakin bahwa Tuhan tidak buta. Kita bantu mereka, maka akan ada jalan-jalan lain yang akan membantu kita nanti apabila juga kita perlu. Terus Ketum, ini kan sudah lama prosesnya kita terpilih sebagai ketua HIPMI, kenapa belum pelantikan? Kita masih menunggu momen yang tepat karena kami mau menghadirkan Ketum Mardhani Haji Maming untuk hadir di Makassar, Sulsel untuk melantik kita. Sedangkan Ketum masih ada agenda lain sampai nanti mungkin kira-kira di awal-awal Desember baru beliau bisa menentukan waktu. Berarti menunggu dulu pilkada selesai semua. Beliau sah-sah saja mau melantik virtual, cuma kami dari BPD merasa kami ingin menyatukan hati dan jiwa BPD dan BPP. Dengan kehadiran beliau di sini, kami yakin itu bisa terkoneksi, bisa menyatu kepengurusan kami semua dengan ketua umum BPP-nya, sehingga program-program yang di BPP bisa dengan mudah terdistribusi ke seluruh BPD. Biasa memang ya. Kalau seumpamanya secara virtual memang kurang menarik ya. Istilahnya tidak ada wine-nya. Ya. Tidak ada wine mana enggak? Cocok, benar sekali itu. HIPMI tidak bisa hilang dunia malamnya, betul. Tidak bisa. Tidak bisa. Cuma kita harus kendalikan. Ya, jangan larut. Atau dilarutkan. Kalau dilarutkan ya kita yang salah. Oh begitu. Kalau terlarut juga kita juga salah ya. Mungkin saya tambahkan sedikit info tuh terkait pelantikan. Mungkin ada apa-apa saya buka silakan. Terkait pelantikan ini. Jadi insya Allah dengan Ketum Rahmat ini punya kedekatan yang baik dengan eksekutif ini Pak Gubernur. Alhamdulillah saya lihat ini HIPMI di tangan Ketum Rahmat, insya Allah ini Gubernur akan sangat terbuka dengan kita, dengan pengusaha muda kita. Ini kita bisa lihat dari momennya, insya Allah pelantikan ini peta kita akan terselenggara di Rujak Gubernuran. Insya Allah kita dari kemarin arahan ketum untuk bagaimana senior ini kita dapat undang semua untuk kita bisa minta juga bagaimana pendapatnya di pelantikan nanti dan di Selatda. Iya, nanti insya Allah di Gubernuran ini di Rujak. Nah terus di Daslam. Kemarin ditugasi ketum, itu aja kopi-kopi senior, ngopi-ngopi senior. Kapan aja ngopi-ngopi senior? Siap, secepatnya saya tinggal tunggu perintah, arahan kita lakukan. Oh, begitu. Kita ini samina wa ta'na, kami mendengar dan kami melakukan. Jelas ini mana? Sebagai pengurus HIPMI junior, bukan perintah, wajib mengajak seniornya ngopi. Oh begitu. Dengar koman. Dari saya diperintah. Jangan mau diperintah lagi. Intrusi jelas. Jelas dan tepat. Jadi memang tidak gampang jadi ketum ya. Tidak perlu lagi diperintah. Berarti memang harus mau dipusap mungkin dulu. Siap salah. Kalau selalu tunggu perintah berarti tidak peka. Tidak peka nih. Harus dia tidak perlu perintah. Saya melaporkan. Saya sudah tadi begini mengajak senior minum kopi di sini. Itu yang benar. Berpikir sendiri mau berpikir sendiri. Makasih masukannya. Itu sudah wajib. Atau senior, kesini gini loh senior. Ada cewek cantik di sini sampai ngopi-ngopi. Tapi jatuh tua bisa ini. Nah terus di Damar. Tadi mengatakan bahwa selama ini bekerja sebagai spesialis di dalam marka jalan ya. Sudah berapa tahun itu, Mantum?
Mantu saya panggil. Iya. Kita mulai di 2013 Peta. Waktu itu 2013 ya. saya sama teman masih kuliah, memang di semester akhir kita lihat ada peluang. Pada saat itu ya memang ini unit usaha ini memang jarang dilirik, dan memang pada saat itu kita menganggap bahwa usaha ini agak di underestimate dari kalangan pengusaha. Makanya jarang kita lihat dulu ada pengusaha marka di Makassar ini. Kebanyakan yang kita lihat kemarin itu Peta datangnya dari Surabaya, dari Jakarta. Makanya kita melihat peluang tersebut. Makanya saya waktu itu masih ingat kumpul-kumpul uang jajan sama teman untuk bisa investasi alat ya, sampai bisa berjalan lah 2013. Tapi memang itu step by step. Memang butuh waktu untuk jalankan ya. Nah terus Ketum, harapannya kepada kepengurusan barunya nanti Ketum. Kalau ditanya harapan itu seperti perintah berarti. Saya tidak pernah mengatakan perintah, tapi harapan itu selalu ada. Harapannya supaya pengurus ke depan lebih kompak. Termasuk tadi salah satunya tidak usah diperintah kalau ada senior. Jadi harus peka. Harus peka. Harapannya pengurus harus peka terhadap keinginan, kebutuhan pengurus BPD HIPMI Sulawesi Selatan. Pengurus itu termasuk senior karena kan masuk di anggota terbagi dua, anggota biasa, anggota luar biasa. Kayak peta anggota luar biasa. Iya. Anggota biasa saja kita perhatikan, apalagi anggota luar biasa. Kayak terangkat kursi gue itu. Jadi harapannya supaya 3 tahun ke depan kita bisa kompak, ya, karena kepengurusan yang adem, yang tenang, saya yakin bisa menjadi perhatian bagi pemerintah dalam rangka membantu pembangunan di Sulawesi Selatan. Organisasi yang adem, pengurusnya kompak, saya yakin juga bahwa organisasi ini bisa tumbuh dan dilirik oleh calon-calon ketua umum nantinya pelanjut saya. Saling memberikan jalan, saling memberikan informasi, bukan saling menginjak. Ya? Bukan saling menginjak, karena kita di organisasi mau tumbuh. Kalau mau saling menginjak, kita masuk ke organisasi preman. Kita baku hantam di situ. Tapi ini kita organisasi pengusaha, harus saling tumbuh, saling support, memberikan link. Ya harapannya semakin banyak pengusaha-pengusaha muda yang tumbuh nanti, terutama dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Pengusaha-pengusahanya akan semakin tumbuh, semakin dilirik oleh perbankan. Alhamdulillah kemarin dari Kabupaten Takalar sudah ada yang mendapatkan fasilitas karena follow up dari HIPMI di perbankan. Sudah cair untuk kurnya. Kur. Jadi kerjasama, belum MOU dengan HIPMI memang, karena saya tidak mau MOU karena nanti hanya seremonial. Saya mau eksekusi dulu baru nanti kita MOU. Luar biasa. Sekarang di Parepare dan Pindrang, 2 kabupaten, seluruh data pengurus HIPMI-nya sedang dikelola oleh perbankan. Sudah diseleksi yang mana yang layak mendapatkan KUR, yang mana layak mendapatkan KTA, mereka sedang seleksi. Dan itu saya follow up terus. Memang kerja keras tuh memang. Luar biasa. Memang konkret ya. Kita mau berhasil ini jangan kita bombe sama Bang. Hadirnya ketum ini mendamaikan Bang dengan ini. Jadi sama dengan nawacitanya juga ketum MHM Mardani Haji Mami. Ya, pengusaha itu harus dekat dengan pemerintah. Pengambil kebijakan harus dekat dengan perbankan, pemberi uangnya. Kita ini kan eksekutor saja. Kebijakannya jalan, modalnya ada, kita eksekusi kayak jalan tol, mulus. Kalau ini kebijakan nggak ada, kita bertabrakan dengan pemerintah, biar ada duit, nggak bisa jalan. Jadi semua harus sinergi. Itu yang saya sampaikan juga ke teman-teman yang ada di BPC. Setiap kegiatan minimal unsur ini hadir. Perbankan harus hadir, pejabat harus hadir, dan pengusaha. Wajib. Itu memang. Jadi memang ketika melihat ini negeri kita, Republik Indonesia ini sangat minim yang namanya pengusaha. Tetapi yang paling banyak ini selalu menjadi PNS. Ini kan jawabannya HIPMI yang menjawab. Bagaimana kan? Ya karena itu tadi orang belum diedukasi, belum di mentoring tentang bagaimana menikmati rasanya berjuang. PNS itu menurut saya zona nyaman.
menurut saya. Sorry, bukan mendiskreditkan suatu pekerjaan, tetapi menurut saya itu zona nyaman karena tidak dia seperti apa ya, bukan menimbulkan memperkerjakan orang. Nah, karena kita kan di Indonesia ini kita tahu bahwa begitu banyak pengangguran, sehingga kita paling tidak mampu berusaha menjadi pengusaha, menimbulkan usaha baru, menjadi entrepreneurship untuk membiayai dan menghidupkan perekonomian yang ada di bawah. PNS bukan tidak baik, karena siapa yang mau urus pengusaha kalau tidak ada orang administrasi di pemerintahan, bukan tidak baik. Tapi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, Indonesia, maka dibutuhkan pengusaha sebanyak-banyaknya, pengusaha yang membayar pajak, pengusaha yang mengurangi pengangguran. Itulah yang saya jelaskan di saat saya sebagai terpilih ketua wisuda secara aklamasi juga. Di dalam wisuda alumni semua jurusan saya pidato saya. Alumni harus rajin kotor tangannya. Kenapa? Orang yang malas itu yang mau menjadi PNS. Betul tidak gitu? Ada benarnya, ada tidaknya. Oh begitu ya. Paling prinsipnya mereka mungkin belum menemukan mentoring dan mindset yang tepat. Bagaimana ini kan pengusaha ini istilahnya orang bahasanya apa ya? Orang kabalami. Dia kabalami. Mungkin ada juga orang mau jadi pengusaha tapi takut bangkrut. Takut bangkrut. Ini orang pengusaha ini orang kabalangan sih. Ntar takut mati. Sekalipun dia sudah pernah jaya tiba-tiba jatuh. Dia pasti tahu caranya jaya lagi. Karena dia sudah tahu caranya. Karena sangat berbeda pengusaha dengan pedagang. Kalau pedagang barang ada dijual, dapat selisih. Tapi kalau pengusaha barang tidak ada diusahakan. Betul. Termasuk di Dago ini kalau mengusahakan cewek cantik kan. Langsung ada nomornya, Pet. Ya begitu kan. Jadi kita berarti memang antara senior dan junior itu tidak ada sekat. Betul. Jadi kadang itu kita senior itu kadang juga agak malu-malu, mungkin agak terlalu jauh dari rumahnya, tapi yang merekatkan itu selalu dua kata itu, Kakanda, Dinda, atau senior itu kan yang bisa tidak ada umur di situ. Sama seperti tadi, panggil mati kita saya siap salah senior. Semua bukan tempat dulu kan. Saya lupa senior, ternyata malam nih. Saya panggil kakak. Saya langsung tidak lagi alumni semua berprestasi dan bilang toh bikin. Bagaimana benar gitu? Ya, tetap senior. Saya tidak pernah panggil senior atau mantum atau ini terus ketua. Di Daslam, memang di Daslam memang ini sangat sedikit. Kalau saya mendengar tadi ketum ini no pressure terus, tidak boleh bekerja asal-asalan, harus kerja keras juga. Bagaimana tanggapannya? Betul. Saya ini contoh ya. Saya berjuang dengan sendiri, bukan dari by nasib. Saya ini by design. Saya mengurus pekerjaan semua dari sendiri ya, bukan dari orang tua. Nah, kalau ini samping ketum semua dari orang tua menurunkan, dia mengembangkan. Kalau saya perintis, ya makanya saya tidak pernah takut. Selalu gaspol, coba terus. Ya, yakin dan percaya. Tuhan bersama orang-orang yang pemberani. Betul. Kalau Khusus untuk kita makan. Kalau ditawarkan dia harus makan biar kenyang. Biar kenyang. Tidak. Bahaya tuh falsafahnya. Jadi banyak mil-mil mau diambil. Banyak. Dia tahu itu Tuhan bersama orang pemberani. Kapannya karena saking beraninya itu semua tembok dia biar dia tabrak. Jadi pasti Tuhan sama-sama. Begitu. Jangan juga asal tabrak. Tembok juga yang boleh tabrak. Jangan juga. Jangan tuh tabrak tembok. Lompati kah atau apa kan? Temboknya kan. Kebiasaan tuh. Kebiasaan. Mentalnya memang kuat, Pet. Kalau ini saya akui.
Dia terbang kemana-mana. Jam terbang kuat. Karena di mana statusnya, di sini di Jakarta saya di Jakarta saya luar biasa. Paling banyak dia share makanan. Hobi kalau makanan benar. Palu basah ya, Hobi kalau makanan. Terus Mantum Omar. Nah, di dalam pengurusan nanti ini harapannya seperti apa? Kita kan ini selalu ada namanya Munas, ya kan? Selalu kita itu ada yang menjadi voter. Sekarang ini kan di dalam kepengurusan ini selalu baku tadi, saya mau jadi voter, saya mau jadi voter. Di zaman kita dulu Pak Rusdi, Kakanda Rusdin Abdullah itu tidak ada yang mau jadi voter. Karena kenapa? Terbagi rata gitu dia kan. Tidak, karena semua pengusaha ini yang hadir ke sana tidak menginginkan itu, hanya menginginkan kebersamaannya dan semangatnya. Sehingga kita dari Sulawesi Selatan itu ketika ada Munas, heboh pasti tidak menyatu. Salah satu provinsi yang paling disegani adalah Sulawesi Selatan ketika terjadi Munas, karena dia bisa menyatu. Bagaimana harapannya, Mantum? Ya, siap. Jadi saya rasa Peta dengan semangat yang tadi Peta sampaikan tadi, semangat persatuan tadi, saya rasa dan saya sangat yakini itu akan terjadi di kepengurusan ini. Jadi insya Allah saya melihat dari kepengurusan yang insya Allah akan terbentuk, yang ketum kemarin canangkan semua di SK itu, kita lihat semua kedepannya akan solid kita BPD. Jadi insya Allah kita namakan dream team. Kita namakan insya Allah. Karena bukan cuma pengurus BPD-nya, BPC kabupaten juga di saat itu antusias mau ikut. Iya, benar. Ayo ikut semuanya. Kalau perlu kita nempel sama-sama. Jadi karena rasa solidaritas inilah Peta, saya rasa untuk terkait voters dan untuk Munas hal ke depan itu pasti kita teman-teman pengurus akan serahkan ke ketum yang punya hak prerogatif, yang memilih siapa-siapa voters yang mewakili, yang mendampingi beliau. Jadi memang tidak salah memilih ketum. Tidak salah. Jadi HIPMI sudah matang ini. Kalau mangga ini masak di pohon. Masak di pohon. Ketum, harapannya ketum supaya kepada senior. Setelah itu kita makan, baru minum wine, baru pulang. Kalau kepada senior jangan bosan-bosan berhenti memberikan kami nasihat dan masukan supaya kami bisa membawa organisasi kebanggaan kita semua ini kembali menjadi organisasi yang dibanggakan, disegani di nasional. Dan harapan saya ya kita selalu sama-sama kami sebagai pengurus saat ini dan seluruh senior bisa bersama-sama sukses dan selalu menjadi pengusaha nasional. Karena kedepannya harapan saya adalah membawa sebanyak-banyaknya pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan, kabupaten, mampu tumbuh menjadi pengusaha lokal Sulawesi Selatan yang sukses, dan juga yang sudah sukses mampu menjadi pengusaha nasional yang bersaing di Indonesia. Amin. Alumni bicara, Ketua HIPMI harapannya membawa hikmat, membawa perintah, membawa amanah adalah salah satu ciri-ciri pemimpin yang sukses. Selamat malam. It's not a game, it's a rich thing.